Sementara Xiaoyan bergumam, nafasnya diam-diam berubah, energi dunia yang dibawa Xiaoyan lebih dari energi abadi biasa. Dia adalah reinkarnasi yang mulia sambil membawa lebih banyak keberuntungan. Terobosan Xiaoyan bergantung pada realisasi dirinya. Langkah keenam Xiaoyan seperti gemericik air. Terobosan itu dilakukan secara diam-diam, namun Xiaoyan tidak memperhatikan wilayahnya sendiri saat ini. Benar-benar tenggelam dalam gua penciptaan yang tak ada habisnya ini. Masing-masing ilusi ini mempunyai arti tersendiri. Xiaoyan mencoba melihat arti sebenarnya yang terkandung di dalamnya, melihat kembali kehidupan. Kita hanya hidup dalam sekejap. Xiaoyan, yang berada di puncak gunung saat ini, tiba-tiba aku mendengar tangisan bayi di dunia yang bermasalah ini. Bayi yang ditelantarkan hanyalah hal biasa. Bayi yang ditinggalkan dengan lampin, mungkin dia tahu dia ditinggalkan, jadi aku menangis sangat keras dan wajahku memerah karena menangis. Kurang lebih berumur 3 atau 4 bulan Xiaoyan awalnya mengabaikannya. Hingga tangisannya menarik perhatian binatang-binatang lapar di sekitarnya. Beberapa serigala lapar sudah mendekat dan menjauh dengan hati-hati. Xiaoyan menutup matanya, dia tidak mau memperhatikannya. Tangisan itu masih terdengar di telinganya. Setelah dipastikan tidak ada ancaman, beberapa serigala lapar melompat langsung ke bayi yang menangis. Saat taring tajamnya hanya berjarak setengah kaki dari bayi, dalam sekejap, beberapa serigala lapar mengguncang tubuh mereka. Dipantulkan dengan keras oleh suatu kekuatan sambil mengerang, serigala yang lapar itu kesakitan. Dia segera lari dengan ekor di antara kedua kakinya dan menghilang. Dan bayi itu digendong oleh sebuah sosok juga menghilang ke dalam hutan. Bersama ini tentu saja adalah Xiaoyan yang masih tidak tega melepaskannya. Kemudian dia membawa bayi itu ke kota, tempatkan di tempat yang ramai. Namun kini, ketika perang sedang berkecamuk, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Hingga larut malam, tangis bayi semakin lemah. Belum makan selama sehari, Xiaoyan duduk bersila di sudut jalan yang gelap. Tubuh itu bergerak lagi, menemukan seorang wanita yang baru saja melahirkan bayi. Dia mengeluarkan sejumlah perak dan meminta seteguk susu untuk bayinya. Di masa-masa sulit, ada banyak sekali anak-anak terlantar. Saya khawatir dia bukan ayah kandung anak itu, bukan? Wanita itu juga orang yang pintar. Identitas Xiaoyan dapat dilihat secara sekilas. Xiaoyan tidak menjawab. Di rumah ini hanya ada wanita ini dan bayinya yang baru lahir, tidak ada jejak pria lain yang terlihat. Mari kita lihat wajah wanita itu. Saya khawatir suaminya mengalami kecelakaan. Setelah makan Xiaoyan memeluk bayi itu dan pergi. Hari ke hari Xiaoyan menempatkan bayi-bayi terlantar itu di tempat yang berbeda. Selalu tidak diklaim, Xiaoyan sering pergi ke tempat wanita itu, untuk meminta susu untuk anak-anaknya. Dalam sekejap mata, beberapa bulan terakhir telah berlalu. Bayinya telah tumbuh dewasa. Bayi yang di bedong itu memandang Xiaoyan, matanya sangat jernih, dan dia menatap Xiaoyan dengan senyuman manis. Senyuman ini membuat Xiaoyan sedikit ragu. Saat ini, Xiaoyan tidak pernah menyadarinya. Sudut mulutnya sedikit terangkat di beberapa titik. Setelah itu, dia tidak pernah lagi membiarkan anak-anaknya keluar ke jalan. Perang akhirnya mereda setelah beberapa tahun. Kota ini secara bertahap mendapatkan kembali vitalitasnya, namun jumlah orangnya jauh lebih kecil. Dahulu kala makmur dan hidup sebagai perbandingan, tempat ini masih tampak jauh lebih sepi. Terdengar suara beberapa anak yang sedang bermain di gang. "Kakak Xiaoan, apakah ayahmu tidak melakukan apapun sepanjang hari?" tanya seorang anak. Seorang anak bernama Xiaoan memiliki kepala seperti harimau dan otak seperti harimau. Matanya yang besar masih sejernih air sungai. Dia menggelengkan kepalanya. Ayah tidak pernah mengatakan itu. Banyak orang mengatakan bahwa ayah adalah dokter ajaib. Semua penyakit bisa disembuhkan. Sifat kekanak-kanakan Xiaoan belum memudar, dan suaranya masih sangat muda dan imut. Saya juga pernah mendengar bahwa ibu saya sakit parah sebelumnya. Ayah saudara Xiaoan jugalah yang menyembuhkannya. Ayah memintaku untuk menghormatimu atas segalanya mulai sekarang.
Sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidup Anda, anak itu juga berkata dengan serius, ayah bilang aku hanya bisa bertahan hidup dengan memakan susu ibumu. Ini juga merupakan bantuan yang besar kita semua bersaudara. Sama-sama Xiao An menepuk bahu anak itu dan berkata sambil tersenyum. Dialog polos keduanya sederhana namun penuh ketulusan. Tepat saat mereka berdua sedang mengobrol beberapa cibiran tiba-tiba datang dari luar gang. Hei, bukankah ini dua anak yatim piatu? Yang satu tidak punya ibu, yang satu lagi tidak punya ayah. Anda memiliki hubungan yang baik, bagaimana jika ayahmu dan ibumu tidak diam-diam berselingkuh? Pembicaranya juga anak-anak. Hanya saja ukurannya jelas jauh lebih besar, sudah remaja di belakangnya ada beberapa remaja seusia. Aku sudah lama berkeliaran di jalan ini, Chen Xuang, jangan bicara omong kosong. Anak di sebelah Xiao An tiba-tiba memerah dan meraung. Si Ren, apakah ucapanku salah? Chen Xuang mencibir. Pemuda itu jelas cukup bijaksana, tapi kurang pendidikan. Saya biasanya suka menindas anak-anak kecil ini demi kesenangan. Si Ren, ayo pergi, ayah meminta kita membeli skone, jangan marah pada mereka. Xiao An melihat dengan tenang. Sepertinya saya sudah lama terbiasa dengan ejekan seperti itu. Si Ren mengangguk dan hendak pergi bersama Xiao An. Tapi saat ini beberapa remaja dengan cepat melangkah maju dan mengepung mereka berdua. Chen Xuang, apa yang ingin kamu lakukan? Xiao An mengerutkan kening, tampak tenang. Faktanya, lenganku sedikit gemetar lagi pula, beberapa remaja jauh lebih tinggi dari mereka. Membeli kue wijen, tepat pada waktunya Pak, saya lapar. Serahkan uangnya, jika tidak, kata Chen Xuang dingin, kamu berani mencuri uang kami. Xiao An mengepalkan tangannya, meskipun dia takut tapi dia tidak mundur, kenapa kamu tidak berani, ambilkan untukku. Chen Xuang langsung berteriak, dan beberapa remaja langsung mengambil tindakan. Xiao An tiba-tiba mendorong si Ren keluar dari beberapa remaja. Si Ren, panggil ayah. Si Ren menangis sambil menangis. Tapi dia tidak berhenti, jalankan segera dengan cepat. Hingga setengah saat kemudian si Rencai membawa seorang pria ke gang, tetapi saat ini, Chen Xuang dan pemuda lainnya sudah tidak ada lagi. Hanya ada Xiao An yang meringkuk di tanah. Aner, apakah ada yang salah? Pria itu berjongkok, matanya menunjukkan kekhawatiran. Bertanya dengan lembut. Anak-anak yang meringkuk di tanah tertutup debu dan jejak kaki saat ini. Saya mendengar suara yang familiar. Perlahan-lahan menoleh dua garis mimisan mengalir keluar. Tapi dia tetap tersenyum. Ayah, aku baik-baik saja. Mereka tidak mencuri uangku, Xiao An berkata dengan bangga. Pria itu memandang anak itu dan tiba-tiba tersenyum, kemudian gendong anak itu dalam pelukan. Anda hapus bekas di wajah anak-anak. Perasaan hangat datang dari telapak tanganku. Warna kulit anak itu langsung kembali ke keadaan semula. Bocah bodoh, lain kali berikan saja uangnya langsung kepada mereka, orang baik tidak akan langsung menanggung akibatnya. Pria itu berkata dengan lembut, tapi ini pertama kalinya ayah memintaku membeli sesuatu. Aku tidak bisa mengecewakan ayah, anak dalam pelukannya berkata dengan sedih. Aner telah benar-benar dewasa dan menjadi semakin bijaksana. Hanya saja ayah berharap kamu bisa hidup aman, uang tidak lain hanyalah kepemilikan eksternal. Ingat lain kali, jika kamu tidak bisa mengalahkanku, lari saja. Pria itu berjalan perlahan sambil menggendong anak itu. Ayah bisa melakukan seni bela diri. Ajari Aner bahwa dia tidak akan diganggu di masa depan. Xiao An bertanya dengan serius, ayah hanya tahu keterampilan medis, apakah kamu ingin mempelajarinya? Pria itu tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan lembut,